Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan Ketua Umum ADHKI, Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia, Bapak Profesor Dr. Khairuddin Nasution MA. Yang kami hormati pula jajaran pengurus ADHKI yang sudah bergabung. Yang kami muliakan, kami hormati bersama Bapak narasumber kita, Bapak Ruhman Basori, SAG MAG. Beliau adalah Kepala Subdit Rektorat Kenegaraan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI. Dalam hal ini beliau mewakili Bapak Direktur Diktis Kemenag, Profesor Dr. Zainul Hamdi MAG. Beliau berhalangan hadir ya, sedikit sekali, tapi alhamdulillah kita dibersamai oleh Pak Kasubdit Ketenagaan. Insya Allah beliau sangat mumpuni ya untuk memberikan pencerahan-pencerahan kita dalam tema webinar hari ini. Kemudian yang kami banggakan dan muliakan pula Bapak Ibu peserta webinar yang pada hari ini sudah bergabung. Kita sambil menyusul yang lain mungkin bisa bergabung ya. Alhamdulillah hari ini yang cerah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan lahir maupun batin untuk selalu menjalankan tugas-tugas dan amanah kita sebagai tenaga pendidik, khususnya karena ini forum ADHKI ya, ataupun sebagai tugas-tugas yang lain. Baik Ibu Bapak, hari ini kita mengadakan webinar Halo ADHKI. Halo ADHKI itu adalah salah satu program dari ADHKI, yaitu Halakoh Online, untuk dapat inspirasi dari Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia, yang mengangkat tema kali ini tentang visi diktis, tentang penguatan sumber daya manusia di perguruan tinggi keagamaan Islam. Pada hari ini kita sudah menghadirkan narasumber yang memang mempunyai kewenangan dan sangat mumpuni dalam hal penguatan sumber daya manusia. Dalam hal ini tentang dalam hal keagamaannya atau perguruan tinggi keagamaan Islam. Tentunya materi hari ini sangat penting buat kita semua sebagai dosen, khususnya yang mungkin bukan hanya dituntut untuk mempersiapkan angka kredit untuk pengurusan kenaikan jabatan fungsional, tapi kemudian kita juga dituntut untuk memahami ya beberapa regulasi dan menyiapkan berbagai administrasi kelengkapan agar bisa mencapai tugas-tugas kita dan mencapai tujuan-tujuan kita sampai pada karir yang kita harapkan. Baik, untuk menyingkat waktu, sebelum kita memulai acara kita, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ketua Umum kita, Profesor Dr. Khairuddin Nasution MA. Kebetulan hari ini beliau berada di Sydney ini, di tengah-tengah kesibukannya. Alhamdulillah, makasih Prof sudah menyempatkan bergabung. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan dan kelancaran semua urusannya di sana. Mari kita mendengarkan petua-petua dari beliau. Monggo Prof, silahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Wardah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Yai Rahman Basori, Kasubdit Ketenagaan, yang alhamdulillah dapat bersedia untuk memberikan pencerahan kepada kawan-kawan anggota ADHKI
kawan-kawan ADHKI, Pak Ilya, Bu Wardah, dan kawan-kawan yang lain, dan seluruh mungkin ada adik-adik mahasiswa yang dapat bergabung dalam kesempatan ini yang saya hormati. Tentu pertama kita bersyukur kita dapat berjumpa kembali melalui daring yang insya Allah dengan fasilitas ini malah kita bisa saling berinteraksi dengan tempat yang berjauhan dan mudah-mudahan tidak mengurangi nilai pertemuannya. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dapat menindaklanjuti teladan dari beliau. Dengan itu mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini tadi disinggung Bu Wardah ya. Ya ini saya sedang berada di bawah menara Sydney ya, di bawah Opal. Jadi ini kalau saya naik ke atas ini sudah kelihatan bagaimana ciri khas dari Sydney. Ya mudah-mudahan ini menjadi magnet semua yang kita hadir pada kesempatan ini dapat menapakkan kaki dan menginjakkan kaki di kota Sydney yang apa katanya? Apa kota yang indah atau kota yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan dengan ini kita semua akan pada waktunya akan dapat menginjak tanahnya. Baik, tentu yang pertama atas nama ADHKI kami menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan Pak Rahman Basori dalam kesempatan ini untuk memberikan pencerahan. Mudah-mudahan kesempatan ini dapat dimanfaatkan kawan-kawan untuk mempercepat proses kenaikan pangkat. Ini Pak Rahman Basori, banyak kawan-kawan ini yang ingin lari, tapi katanya ada aturan-aturan yang kurang support. Di antaranya ada masa seperti masa pengabdian yang mungkin bagi orang-orang tertentu tidak usah harus melampaui masa itu, punya karya-karya yang insya Allah bisa memenuhi untuk diusulkan menjadi guru besar. Nah ini mudah-mudahan kebijakan-kebijakan yang bagi orang-orang tertentu dirasakan maaf mungkin apakah menghalangi atau menjadikan jalan. Nah mungkin ada kebijakan-kebijakan yang dengan itu kemudian kawan-kawan kita yang larinya cepat ini tidak terhalang oleh adanya aturan-aturan yang mungkin pada waktunya nanti bisa kita sampaikan apa-apa saja yang dikatakan atau dirasakan itu sebagai hambatan. Nah karena itulah kita kemudian mengundang ya dari Kemenak. Ya mungkin harapan kita dulu Pak seperti Pak Direktur, tapi karena beliau tidak bisa hadir tentu tidak mengurangi nilainya juga dengan Pak Rahman Basori. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi katakanlah keluhan ya dari kawan-kawan bisa ada kebijakan atau ada jalan yang terbaik untuk kemudian bagi yang larinya cepat itu kemudian bisa juga cepat mendapatkan apa yang diharapkan. Dan tentu kawan-kawan juga yang mendengar ya ini langsung mendengar kepada Pak Rahman Basori, maka kalau ada pertanyaan, ada mungkin kesalahpahaman, ini waktunya silakan untuk menyampaikan sehingga kawan-kawan langsung mendengar dari sumber aslinya. Mudah-mudahan dengan itu tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada dusta, tidak ada nestapa. Nah, sehingga kemudian mudah-mudahan semua menjadi terang benderang. Jadi bagi yang lari cepat, ayo silakan lari cepat. Bagi yang lambat-lambat, ayo rubah cara kerjanya untuk menjadi cepat. Sehingga kemudian kita akan berpestabiqul untuk menjadi yang terbaik. Saya kira begitu, tentu kami juga atas nama DHKI mohon maaf Pak Kasubdit dengan kondisi ya kita ini semangatnya tinggi. Alhamdulillah, cuma mungkin ada beberapa hal ini karena siang, kadang ada yang mengajar, ada yang macam-macam hambatan mungkin menjadi salah satu faktor sehingga yang hadir mungkin tidak maksimal. Namun demikian dengan jumlah orang pun kita berharap Pak Rahman Basori akan menyampaikan pokoknya seterang-terangnya, secerah-cerahnya sehingga kemudian meskipun ada yang tidak hadir bisa dijembatani oleh kawan-kawan yang hadir untuk mencerahkan kawan-kawan yang tidak hadir.
Baik, saya kira itu tentu kepada kawan-kawan yang juga bisa bergabung, kawan-kawan anggota DHKI, tentu juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi kita semua. Tentu acara ini berjalan karena juga partisipasi kita, dan tentu kepada kawan-kawan panitia penyelenggara, ya Bu Wardah dan kawan-kawan, Mbak Lili, Mbak Mufliyah dan yang lain-lain. Mudah-mudahan ini menjadi ya amal yang baik ya. Jadi jazakumullah khair, mudah-mudahan semua memberikan manfaat dan barokah bagi kita semua. Baik, saya kira begitu sambutan saya. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf kalau ada yang kurang pas. Saya kembalikan kepada Mbak Wardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Support-nya dan semangatnya selalu memberikan semangat support beliau itu buat kita itu luar biasa. Beliau selalu begitu menyemangati dosen-dosen khususnya di ADHKI ya, dan kemudian ada memfasilitasi sehingga acara ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, mungkin kita akan mendengarkan selanjutnya dari Bapak Kasubdit Ketenagaan ya, Bapak Ruhman Basori SAG MAG. Seperti yang tadi sudah disampaikan Prof. Khairuddin, mudah-mudahan di forum kita mendapatkan berbagai pencerahan khususnya terkait kelengkapan atau syarat-syarat administrasi atau syarat-syarat kelengkapan untuk bagaimana kita bisa diberi kemudahan dalam mengurus kenaikan pangkat. Dan kemudian juga kita mengharapkan nanti ada sharing ya dengan teman-teman, mungkin ada hambatan atau unek-unek yang akan ditanyakan di forum ini. Kita akan sharing bersama yang mudah-mudahan kita ada suatu kepentingan-kepentingan yang memang untuk kita itu sampai kepada harapan-harapan yang dituju ya di karir kita bersama. Nah, sebelumnya mungkin ada mungkin sedikit isu ya, misalnya tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Khairuddin, ada beberapa hal yang ada aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang mungkin sedikit menghambat atau sedikit agak kesulitan untuk kita semua untuk menempuh itu, apalagi misalnya ini ada Permen Pan RB nomor 1 tahun 2003 yang baru, pastinya juga akan ada KMA yang menyesuaikan. Nah, ini mungkin kita bisa mendengarkan dari Pak Kasubdit akan arahnya kemana, mudah-mudahan itu juga bisa memperlancar atau memudahkan kita semua. Baik, Bapak Ruhman Basori, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbi ka majmu'iha bi bayani. Dukain wa khirsin wa istibarin wa kulhutin wa irsyadu istadrin wa tulis zamani. Yang sama-sama kita hormati Ketua Asosiasi Hukum Keluarga Islam, Profesor Dr. Khairuddin Nasution. Pak Khairuddin Nasution betul kan ini? Iya kan Pak Khairuddin kan? Ya. Iya, betul. Yang saat ini sedang di luar negeri, memikirkan hajat dan maslahah banyak orang. Ya, Pak Sekretaris Forum, Profesor Dr. Lia Muhsin, Guru Besar UIN Salatiga, para pengurus yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, wabil khusus para dosen yang memang mendharmabaktikan diri menjadi bagian dari dosen atau mengembangkan keilmuan hukum keluarga Islam. Wabil khusus juga teman-teman mahasiswa yang sempat bergabung di kegiatan halak tadi virtual. Mas Ilya. Halakoh online Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam. Ya, halakoh Halo online ADHKI. Asosiasi Dosen Keluarga online. Saya tidak secara khusus menyiapkan bahan, tetapi saya membuka bahan yang sudah berkali-kali saya sampaikan soal membincang dosen. Ya. Saya nanti juga perlu tahu apa yang dirasakan oleh para dosen kalau itu merasakan bahwa yang selama ini mengembangkan karirnya sulit.
Tapi kalau melihat Prof. Ilya Muhsin, umurnya masih muda, profesor, apa yang sulit? Prof. Ilya Muhsin menjadi guru besar dalam waktu 3 bulan ya, Prof? 3 bulan kan? 3 bulan. Lalu apa yang sulit di Kementerian Agama? Lalu ada orang jadi profesor kayak Pak Muhsin Jamil, itu 2 bulan. Ada orang juga mau pensiun. Tiba-tiba dia mau pensiun, kemudian kita proses profesornya dalam waktu 3 bulan. Karena 3 bulan lagi pensiun. Nah, kemudian juga banyak cerita-cerita dalam paling tidak mulai tahun 2021 maaf, akhir, itu adalah terjadi percepatan yang luar biasa. Dari sampai tahun 2022 ini, guru besar kita yang setiap tahun paling hanya 60 orang, 73 orang, di bawah 80 lah kira-kira. Tapi tahun 2022, profesor kita sudah 162. Ini maknanya terjadi, saya nggak tahu apakah itu masih disebut kerepotan, kesulitan. Nah, yang sulit itu ada pada Kementerian Agama, atau ada pada Kemdikbudristek, atau ada pada pengusul itu sendiri. Yang tadi Bapak Ibu diwakili moderator maupun Pak Khairuddin. Jangan-jangan yang sulit adalah ada di Bapak Ibu sendiri. Nah, kalau sudah persoalan Bapak Ibu sendiri, ya sudah saya angkat tangan. Tidak menjadi bagian dari kerepotan atau kesulitan menjadi setelah itu, oh ya sulit memang. Saya naik pangkat sulit Pak Rohman. Maka di mana problemnya? Oh ternyata di kampus ada problem serius soal ideologi, soal iri, soal ya banyak hal lah. Dulu kan ada kalau profesor, maka jangan banyak profesor karena dia menyaingi saya sebagai rektor. Makanya kemudian dipersulit. Lalu sekarang mau bagaimana? Mau siapapun bisa jadi rektor, oleh Menteri Agama ditetapkan 3. Nggak ada hubungannya dengan kesulitan-kesulitan di bidang menjalankan menjadi profesor. Baik, saya izin share ya. Wah, ini ada Pak Faisal ya, Gorontalo ya. Wah, ini Ahmad Faisal Gorontalo. Ada dosen muda berbahaya nih, Abrori. Baik, saya share dulu ya. Ada juga dosen berbahaya Pak. Oke. Ya. Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya? Bisa terang. Baik. Saya seperti undangannya mewakili Pak Direktur karena Pak Direktur membagi waktunya sulit ya. Ini kami lagi di Medan untuk kegiatan LPTNU dan instruksi pimpinan untuk all out di Medan. Ya saya di kampungnya Pak Khairuddin ini. Orang yang punya kampung malah keluar negeri saya. Jadi saya akan memulai begini. Jadi saya lantik tanggal 2 November 2021. 2021 itu saya dipanggil Pak Direktur. Rohman, tolong pecahkan problematika soal lektor kepala dan guru besar rumpun ilmu agama. Yang pada waktu itu Menteri Agama telah menandatangani KMA 7 tahun 2021 dan KMA 856 tahun 2021 sebagai turunan dari PP 46 tahun 2019. Di situ tertulis dengan jelas bahwa lektor kepala dan guru besar rumpun ilmu agama dihitung dan ditetapkan oleh Menteri Agama. Sementara kalau yang non keagamaan atau yang tidak beragama itu ada di Kemdikbudristek. Contoh, psikologi Kemdikbudristek, psikologi agama kita, antropologi mereka, antropologi Islam kita, apalagi namanya hukum keluarga Islam pasti di bawah Kementerian Agama. Nah, jadi hukum keluarga nggak ada di Dikbud itu Pak, adanya ya di kita aja hukum keluarga Islam. Dengan demikian selama ini
penetapan guru besar rumpun ilmu apapun berada di Kemdikbudristek. Fisika mereka, matematika mereka, kimia mereka, sosiologi mereka, antropologi mereka, hadis mereka, hadas juga mereka. Nah, tahun ini 2021 alhamdulillah kita nih. Makanya saya memulai dari sini dulu, Prof. Faridin ini. Hidup memang bermasalah. Tidak naik-naik pangkat bermasalah. Karirnya mandek, terus duitnya nggak tambah-tambah masalah. Nah, kebanyakan masalah memang masalah. Orang yang banyak masalah selalu mengawali kata-katanya begini. Masalahnya begini, Bang. Masalahnya begini, Mbak. Nih hati-hati. Ada orang ini tanda-tanda banyak masalah. Pak Rohman, saya kok nggak punya masalah. Itulah masalahmu. Tidak punya masalah juga masalah. Mari kita selesaikan masalah kita. Karenanya para dosen seperti Anda ini, seperti Bapak Ibu semuanya ini, selalu bertanya kepada mahasiswa, apa masalahmu sehingga harus diteliti di skripsi, tesis, dan disertasi. Nah itu masalahnya apa gitu kan kira-kira. Masalah pertama kita di Indonesia adalah terjadi disparitas pendidikan antara si kaya dan si miskin, antara kota dan desa, antara keju dan singkong. UIN yang luar biasa megahnya, dan di kanan terjadi madrasah yang memprihatinkan. Kita juga punya problem lemah tanah longsor, gempa bumi, banjir dan sebagainya. Ini ada Laskar Pelangi, saya ambil fotonya. Jangan-jangan di wilayah Bapak Ibu lebih Laskar Pelangi daripada Laskar Pelangi sendiri. Cuma nggak ditulis itu aja. Di Gorontalo sana itu, aduh. Kemudian kita juga lemah akses. Saudara-saudara kita di Papua, NTT, dari itu perlu kita sentuh. Mau belajar tafsir harus ke UIN Jogja, belajar hadis harus ke UIN Semarang, belajar falak ke UIN Semarang, mau belajar ahwalus syakhsiyah harus ke UIN Salatiga dan sebagainya. Maka kita hari ini alhamdulillah mau bikin IAIN baru seperti di IAIN Bima, IAIN di Pangandaran, IAIN di Kaltara, dan juga IAIN di ND Nusa Tenggara Timur. Dan mudah-mudahan dalam waktu singkat jadi, dan nanti kalau sampai dan Pak Ilya kok kepengen jadi rektor ya nanti hijrahnya ke Nusa Tenggara Timur misalkan gitu, daripada di Salatiga kerepotan. Kalau Pak Khairuddin kan mau pulang kampung, jadi daftar rektor di UIN Sumatera Selatan kan gitu. Ya, daripada nanti repotan saya bikinkan rumahnya, saya pengen isi sendiri. Nah, di bawah ini itu adalah murid-murid kita yang setiap hari melewati titian jembatan dari Kawat. Mereka dulu guru ngaji saya mengatakan, Rohman, besok kalau masuk surga itu seperti melewati Shirathul Mustaqim. Nah, ternyata digambarkan Ustadz saya, Shirathul Mustaqim itu jembatan yang terbuat dari rambut satu dibagi 7. Nah, di Indonesia sudah terjadi ini. Lalu kita punya sarpras yang hebat-hebat. Di lab-labnya bagus, lab IPA-nya bagus, lab agamanya bagus gitu. Tapi problemnya adalah ya dana. Nah, ini problem kita. Nah, kita juga punya dosen-dosen yang menginspirasi begini. Bukan dosen yang memindahkan masalah rumah tangganya di dalam kelas. Kalau ibu-ibu pada tertawa berarti iya benar apa yang disampaikan Pak Rohman. Betul nggak Pak Khairuddin ini? Bukan dosen yang memindahkan masalah rumah tangga di dalam. Kok Pak Rohman punya ya? Cari di Google banyak itu. Kalau nanti ada peserta halakoh ini yang tertarik ingin saya tampilkan seluruh wilayah Indonesia, tinggal kirim saja fotonya. Nah, tapi kalau pede ya. Ini adalah saya sudah berkali-kali menyampaikan ini soal ini saya tidak akan ulang lagi. Tapi poinnya begini. Pertanyaannya, apakah dosen dan guru menjadi profesi yang tidak terancam dengan majunya artificial intelligence? Konon sekarang orang mau bikin makalah, ada aplikasinya Pak. Dengan 5 menit itu lebih bagus dari yang bikin kita Pak. Nah ini kan problem ini. Nah bagaimana peran dosen, peran manusia, kita perlu mendiskusikan ulang tentang model pendekatannya. Bagaimana mata kuliah atau prodi ahwalus syakhsiyah ini menjadi menarik di tengah orang-orang mengalami kemajuan yang sangat pesat, yaitu kelompok milenial, bahkan dengan teknologi yang luar biasa. Oke, ini poinnya di situ.
Nah, kita juga ingin menyambut Indonesia Emas. Kita diprediksi oleh McKinsey adalah ekonominya akan bagus dari 16 ke 7 ekonomi dunia. Kita juga akan mendapatkan bonus demografi di tahun 2035 sampai 2045 akan menjadi Indonesia Emas tahun 2045. Ini problemnya adalah kalau kita bisa menekan intoleransi, radikalisme, kemudian kita bisa menekan angka korupsi, maka akan menjadi manfaat. Tapi kalau tidak akan menjadi mafsadat. Nah, ini kenapa Bapak Ibu harus mikir karir dosen. Nah, paling tidak ada 5 hal yang Bapak Ibu sampaikan ya. Kenapa dosen-dosen ini harus mikirkan karir, mikirkan ilmuannya tadi. Walaupun tadi kepada kita akan mengalami repot. Karena sampean ini adalah orang yang mempunyai kualifikasi keilmuan, pengetahuan, dan keterampilan yang lebih tinggi dari masyarakat kebanyakan. Ahwalus sahsiyah, maka ilmunya lebih tinggi daripada apapun. Memberikan jasa intelektual yang khas dalam masyarakat. Khasnya apa? Yaitu ilmu ahwalus sahsiyah. Prof. Ilya bidang apa? Ya bidang apa, Mas? Sampai guru besar bidang Sosiologi Islam, Mas. Sosiologi Islam. Sosiologi Islam dan sebagainya. Nah, sebagainya. Yang ketiga, memiliki kewenangan intelektual yang khas dalam masyarakat. Tidak mungkin bisa menjalankan tugas-tugas pengajar ahwalus sahsiyah kalau ternyata tidak diakui dalam masyarakat. Malpraktek itu juga terjadi, tapi kadang-kadang kita meremehkan soal malpraktek ya. 4, memiliki kode etik tertentu keilmuannya. Yang kelima, memiliki asosiasi profesional. Dalam hal ini Pak Khairuddin, saya kepengen ini, asosiasi keilmuan ini apakah menjadi kewenangan ketenagaan karena yang diurusi dosen, apakah menjadi kewenangan subdit kelembagaan dan kerjasama atau wilayah akademik. Nah, lalu sampai-sampai ini sudah merasa belum dalam konteks asosiasi. Saya membayangkan kalau ini adalah menjadi penting, ada asosiasi keilmuan fisika, kimia, karena jadi UIN, ada ahwalus sahsiyah, ada ilmu tarbiyah, ada ilmu keguruan dan sebagainya. Coba kita pikirkan ulang, Kementerian Agama ada di mana supaya Bapak Ibu kalau ada problem-problem bisa kita langsung tangani dengan baik karena ada bapaknya, ada yang memfasilitasi dari sisi kebijakan, regulasi, dan mungkin soal supporting anggaran. Nah, ini saya tidak tahu selama ini asosiasi-asosiasi ini tanpa bapak banyak tapi nggak diakui, nggak tahu nih Pak Ilya nih. Coba dipikirkan serius ini. Nah, kenapa Bapak Ibu harus ngurus guru besar atau karir lektor kepala atau menjadi dari asisten ahli ke lektor ke lektor kepala menjadi guru besar. Kalau yang ada di forum ini merasa tidak begitu penting ngurus jenjang karir, paling tidak ingat anak dan istri. Ingat ya Pak Ilya ya, anak dan istri, bukan anak dan istri-istri. Nah, nah kalau anak dan istri-istri nanti jadi problem itu. Artinya dosen yang sudah selevel lektor, bahkan nggak naik-naik sampai bertahun-tahun, ini menurut saya perlu disadarkan. Karena naik pangkat tidak semata-mata kepentingan dosen, tetapi kepentingan keluarga, kelembagaan. Dan juga kepentingan keluarga. Boleh sampean nggak ngurus pangkat, tapi yang rugi fakultas syariah, prodi hukum keluarga Islam. Boleh sampean nggak ngurus pangkat, tapi yang rugi Kementerian Agama. Boleh sampean nggak ngurus pangkat, tapi yang rugi asosiasi. Nah, karenanya capacity building dan kesejahteraan. Emang sampean nggak ingin gaji sampean itu 2 kali lipat gaji pokok plus tunjangan. Jadi nanti orang seperti Pak Khairuddin itu, bayangan saya gajinya sudah sekitar 28 sampai 30 juta. Kalau Pak Ilya ya masih di bawahnya karena profesor baru lah kira-kira gitu. Nah, kalau nanti jadi rektor gajinya 50 juta lebih, berarti untuk UIN Sumatera Utara ya sekitar angkanya di level 50 lah, kira 50 60 gitu. Sudah hampir mengalahkan komisioner lah kira-kira gitu. Macam-macam lah. Karenanya sampai harus iri secara positif, mengurus guru besar bagian dari kesejahteraan, mengurus kepangkatan.
dan juga membantu tujuan pendidikan. Nah, yang ketiga, membantu meningkatkan mutu dan budaya kerja organisasi, yaitu perguruan tinggi. Jadi misalkan begini, kalau nanti Bapak Ibu itu sudah mulai ngurus pangkat, jenjang karir, nulis karya ilmiah, maka yang menjadi andalan Bapak Ibu bukan soal merek mobil, merek baju, gaya hidup, merek handphone. Itu akan runtuh dengan sendirinya karena panjenengan akan pamer kepada teman-temannya, alhamdulillah, Scopus saya sudah 10. Ngece Pak Rohman, satu saja saya discontinue. Nah itu penting loh. Oh, saya sedang menulis buku-buku ajar, buku-buku riset soal ahwalus syahsiyah. Saya menulis tentang ini, mengumpulkan ini. Saya lagi membuat alat peraga pendidikan. Ini penting, Pak. Ini yang ketiga, keempat, networking dan connection. Kalau panjenengan jadi lektor kepala, guru besar akan membuka networking ya. Tidak hanya menjadi Salatiga oriented. Tidak hanya menjadi Sapen oriented. Maksudnya Jogja gitu loh. Nah, tidak menjadi Bengkulu oriented, tapi menjadi tokoh nasional. Nah, ini penting sekali. Nah, ini saya tidak akan saya sampaikan di sini. Penting sampean harus menjaga orang yang moderat. Jangan menjadi orang yang mendapatkan fasilitas negara, tapi malah mencerca negara sendiri. Ada dua guru besar yang sudah dilaporkan ke Jakarta, tapi tidak formal Pak Faridin, yang selalu jelek terus dengan pemerintah di grup guru besar itu. Tapi kita tidak melakukan apa-apa, biarin aja dulu sampai dia bosan lah itu. Nah, ini soal ini nggak perlu saya sampaikan. Nah ini yang saya sampaikan tadi. Bapak Ibu semuanya bisa melihat di Undang-Undang Nomor 12, kemudian PP 46 sampai kepada PMA 7 dan KMA 856. Nanti di copy aja ya, saya share aja ya Pak Ilya ya. Ya, siap. Pertanyaannya, guru besar kita ini sudah berapa? Besar kita ini sekitar ini Pak 588. Yang pertama ditetapkan yang rukun agama 15 orang pada akhir Desember 2021 dan diserah terimakan KMA-nya 3 Januari 2022. Pak Ilya Muhsin ini rombongan 33 ya Mas Ilya ya. Rombongan 33. Nah, ini ada rombongan 28, 19 di Kemdikbudristek ternyata jumlahnya hampir 60 Pak, bukan 47. Jadi total hari ini guru besar kita ini sudah mendekati 800. Yang sedang menunggu SK KMA 18 orang. Nah ini coba nanti apakah sudah banyak teman-teman di Asosiasi Hukum Keluarga Islam ini menjadi guru besar? Mas Haris juga pernah menyampaikan ke Pak juga. Nah ini adalah jumlahnya. Kita tentukan mahasiswa itu. Mohon maaf, Lalu tolong saya kan nggak cukup itu Pak. Siapa itu Bang Warga? Sudah saya mute, monggo Mas Roman iya. dilanjut untuk di-unmute. Baik, ini yang PTKIS masih memprihatinkan ya. Lanjut, Pak. Ya masih memprihatinkan yang PTKIS. Sementara ini ada Pak Muhsin Jamil, ada Pak Nur Ali, ada Pak Ihsan Kudus, ada ini Pak Direktur kita ini termasuk direktur yang ditetapkan rombongan pertama. Tuh. Begitu ditetapkan itu langsung tahun 2023 menjadi direktur Pak. Nah, coba nanti Elia mau jadi apa saya nggak tahu ya. Setelah jadi profesor. Ya paling tidak menjadi sekretaris forum ADHKI. ADHKI itu. Loh, kok hilang nih? Sebentar ya. Pak Ilya itu sekarang dekan Pak Kasubdit. Ya. Ya, oke. Ini jumlahnya. Silakan dicermati kampus-kampus panjenengan udah berapa, tapi ada yang belum update ya.
mudah-mudahan bisa dilakukan. Tertinggi UIN Jakarta, belakangan ada UIN, ini UIN Jogja lama-lama ketinggalan loh Pak Khairuddin, karena kalau kampus tidak progresif akan ketinggalan. Iya, betul. Maka harus harus progresif. Apalagi UIN Sumatera Utara, di mana Pak Khairuddin sedang mau bertanding ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa setiap kampus dapat 7 profesor, kok tiba-tiba tetap 15 misalkan? Sudah ada 15 kok 15? Karena problemnya adalah Bapak Ibu itu menjadi profesor atau ngurus guru besar pada usia yang terlalu matang. Nah, bukan di usia 40, bukan di usia 34, bukan di usia 38. Maka saya ingin yang hadir menjadi profesor harus di usia muda. Lah kalau usianya muda jadi profesor, tunjangannya lama. Nah, problemnya yang kedua, oke, kadang-kadang disayang Allah SWT ya. Belum waktunya sudah meninggal duluan. Iya, ini penting ya. Bapak Ibu harus mikir serius ini. Saya sekarang sudah 54. Berarti kalau pensiun dosen itu 65, sudah kurang berapa tahun? 5 sama 6 tahun. Nah, tapi kalau kayak Pak Ilya Muhsin jadi guru besar, berarti dia akan mendapatkan tunjangan bertahun-tahun sampai tahun umurnya 70 tahun. Itu loh. Sampai apa enggak bergetar hatinya mendapatkan tunjangan sepanjang itu. Ya. Ini loh. Nah, jadi saya ingatkan yang hadir di forum ini, tolong mikirkan kepangkatan akademik. Karena kepangkatan tertinggi seorang dosen bukan rektor, bukan juga warek, bukan direktur pasca, bukan juga dekan, apalagi kajur. Itu kepangkatan tertinggi seorang dosen adalah menjadi guru besar. Monggo silahkan ya. Misalkan tadi ada Bu Wardah ya. Wardah kalau jadi guru besar hari ini, maka menjadi guru besar yang ke-78. Karena perempuan masih sangat sedikit menjadi guru besar. Ya. Wardah Fajani misalkan ya, 77 menjadi 78. Pokoknya saya selesai harus ada langkah-langkah konkret penjenengan. Nah ini Ibu harus mikirkan jabatan fungsional dosen, jabatan struktural dosen, dan juga kemampuan peningkatan kompetensi yang lain. Nah ini coba Bapak Ibu sudah di nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Nah silakan. Sekarang mungkin udah lektor atau lektor kepala atau guru besar. Silakan jadi tangga ini diamati dengan baik. Nah ini adalah jabatannya Pak, jenjangnya Pak. Oh saya sudah lektor. Pak Rohman, alhamdulillah saya sudah L300, maksudnya lektor kepala 300. Terus saya bilang, kok kayak merek mobil L300. Makanya dipikirkan terus nih, lektor kepala. Nah, kalau panjenengan itu naik dari asisten ahli ke lektor ke lektor kepala guru besar, namanya kenaikan reguler. Tetapi kalau panjenengan dari misalkan pembina 4A ke pembina utama muda 4C, maka namanya kepangkatan dalam jabatan akademik yang sama, yaitu di lektor kepala. Tapi kalau panjenengan dari asisten ahli ke lektor kepala atau dari lektor ke guru besar, maka Bapak Ibu namanya loncat jabatan. Saya sarankan kalau Bapak Ibu biasa loncat-loncat, saya usulkan untuk loncat jabatan. Penting ini yang sedang loncat-loncat jabatan. Apa bisa? Apakah sudah ada? Alhamdulillah yang 18 akan terbit ini ada dari Sekolah Injili Jakarta, atas namanya Ben Intan, dari lektor 200 ke guru besar 850. Tapi memang dia ngos-ngosan karena skopusnya harus 4 minimal. Nah, kemudian kumnya dia kurang 190.
Nah, ini kemudian kita berjibaku, disidangkan sampai 3 kali. Alhamdulillah sudah deal, yaitu Pak Ben Intan alhamdulillah menjadi guru besar dalam kategori lompat jabatan lektor 200 ke guru besar. Pertanyaannya adalah, Pak Abrori, nah, kalau udah lektor 300 bisa nggak 85 ke 850? Bisa, tergantung pemenuhan angka kredit dan sebagainya. Yang mana yang mempersulit sampean-sampean ini? Jangan-jangan sampean dipersulit oleh bagian kepegawaian sampean atau dipersulit oleh, dalam tanda petik ya, oleh rektor sampean. Kalau dari Kemenak nggak ada masalah. Ini sudah. Sekarang pertanyaan saya. Untuk menjadi lektor kepala dan guru besar mudah. Karena syaratnya terutama untuk guru besar hanya 3. Tanya Pak Ilya Mohsin. Menjadi guru besar syaratnya 3, Pak. 1, memiliki jurnal bereputasi internasional, karil yang dimuat di jurnal bereputasi internasional, Scopus atau WOS. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, angka kreditnya 850 minimal. Yang ketiga, syarat tambahan, yaitu memiliki hibah penelitian minimal 100 juta akumulasi atau membimbing 1 disertasi sampai lulus atau menguji 3 disertasi. Nanti makanya Bu Wardah kalau membimbing disertasi cari mahasiswa yang cerdas, yang kira-kira mahasiswa itu akan lulus. Jangan yang dibimbing sampean nggak lulus-lulus seperti saya. Jangan milih mahasiswa seperti saya, tapi memilih mahasiswa yang gampang, yang cepat. Nah, ini gampang, Pak. Halo, mungkin ada gangguan ya dari Pak Rahman. Iya. Kita tunggu beliau. Beliau keluar ini kayaknya. Ya putus itu, udah hilang beliau. Ya, baik Bapak Ibu, kita tunggu beliau. Ini Sampai Mas mana udah tadi? masuk. Sampai mana ya? Saya mana Pak Ilya? Sampai ke apa syarat untuk ke guru besar dari lektor? Ya. Bimbingan itu. Bimbingan Ya. ya, bimbingan. Ya. Jadi syarat tambahannya adalah berupa membimbing mendapatkan hibah penelitian minimal 100 juta atau membimbing 1 disertasi, mahasiswa disertasi sampai lulus atau menguji 3 disertasi. Nah, pertanyaannya adalah, jadi sampai-sampai itu nanti cari mahasiswa yang cukup cerdas, jangan yang mahasiswa seperti saya yang nggak lulus-lulus S3-nya. Ya. Nah, oke, tuh clear. Nah, masalah-masalah terkait dengan jurnal di hotel Swiss Bell. Pak siapa Pak Nurullah kan udah dulu di sini. Kita cari Ditelepon aja. Iya Pak. Ya siapa ajudannya apa-apanya. Sebentar Mas. Aziz Hakim aja. Oh ya. Aziz Hakim. Iya dong. Siapa? Iya ya. Baik, ini ada jadwalnya Pak Direktur. Kemudian ini dikonfirmasi panitia. Jadi masailul profesoriyah yang pertama adalah terkait dengan jurnal. Jurnal, pastikan bahwa jurnal panjenengan jurnal yang sehat, tidak discontinue. Nah, discontinue siapa yang menjalankan? Bukan saya, tapi ada di keterangan jurnal itu sendiri. Nah, nanti Pak Ilya sudah banyak lah, dibantu-bantu lah Pak Ilya nih, terutama yang bisa dimuat di dalam negeri, yang di luar negeri, termasuk kalaupun harus bayar jurnal itu. Panjenengan gak usah memikirkan PTKIN atau PTKS sampean itu akan ada subsidi. Kalau sampean bayar ya bayar sendiri. Kalau nggak punya duit ya utang. Daripada sampean mengharapkan
bantuan dari kampus belum mesti ada. Makanya sampean perlu memikirkan itu dengan baik. Ini yang ketiga adalah soal relevansi antara jurnal sampean dengan keilmuan. Kalau sampean itu S3, misalkan hukum keluarga Islam, maka sampean itu harus nulis jurnal terkait dengan hukum keluarga Islam. Yang ketiga relevan dengan bidang tugas. Nah, sekali lagi, bagaimana pertanyaannya? Kalau sampean itu ternyata bidang tugasnya tidak sesuai dengan keilmuan dan jurnal, maka biasanya reviewer memberikan rekomendasi mengganti bidang tugas. S3-nya hukum keluarga Islam, kemudian jurnalnya sudah menyinggung itu, ternyata dia ngajarnya bahasa Arab. Maka Senat harus mengganti bidang tugas bahasa Arab menjadi hukum keluarga Islam. Jadi yang namanya relevansi itu bukan soal S1, S2, S3-nya, tetapi soal S3 kelulusannya, kemudian jurnalnya, dan yang ketiga adalah soal tugasnya. Loh, bagaimana kalau saya antara S1, S2, S3 beda-beda? Maka yang dipakai S3-nya. Loh, bagaimana kalau S3 saya 2? Ambil pilihannya salah satunya. Misalkan dia kuliah di ekonomi syariah, S3, satu sisi hukum keluarga Islam. Silakan, sampai akan jadi guru besar yang mana. Data dukungnya apa? Banyak di ekonomi syariah atau di hukum keluarga Islam. Itu masalah jurnal. Kemudian juga jurnal abal-abal. Bapak Ibu dimuat, tapi URL-nya nggak ketemu. Ternyata Bapak Ibu dibohongin oleh lembaga-lembaga jasa ini. Bahaya nih, sampean itu sudah bayar, terus dibohongi, bayar 30 juta, 40 juta. Waduh, sampean miskin dulu sebelum jadi profesor. Repot ini. Makanya harus mikirkan kredibilitas, kejujuran para yang bantu panjenengan. Yang kedua soal hukum. Nah, Bapak Ibu biasanya soal mengumpulkan itu sampean konsennya jangan di pengajaran dan jangan juga di pengabdian masyarakat. Udah nggak usah dipikir. Yang konsen panjenengan di penelitian. Apakah jurnalnya, apakah menulis buku, apakah soal haki dan sebagainya. Tapi soal haki adalah yang bukan menerangkan karya ilmiahnya itu, tapi hatinya lebih banyak pada misalkan teknologi tepat guna di bidang sampean mengajar, kemudian teknologi-teknologi apa yang kemudian menjadikan sampean tambah hakinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, syarat tambahan. Hampir tidak ada penjelasan tambahan soal tambahan karena sudah sangat jelas. Nah, makanya untuk mengakhiri ini, karena udah terlalu lama, saya ingin melihat slide yang paling akhir. Nanti kalau saya nggak mau dipanggil-panggil, tolong ya Pak Ilya ya, saya tidak lama-lama. Baik ya. Ya. Ini slide yang ditunggu-tunggu oleh peserta, yaitu thank you. Tapi sebelum thank you saya ingin mengatakan begini, Bapak Ibu semuanya, sebentar. Begini Pak, sosialisasikan sistem PAK lektor kepala dan guru besar kepada seluruh dosen. Dalam hal ini, Asosiasi Hukum Keluarga Islam sudah melakukan, walaupun ini tidak khusus ya Pak Ilya ya, ini penting juga, warganet sampean itu disosialisasikan dengan baik, supaya dia bangun pikiran bahwa menjadi lektor kepala dan guru besar mudah, tidak sulit, sebagaimana yang selama ini diyakini sulit. Yang kedua, perlunya pelatihan menulis jurnal bereputasi internasional. Kampus-kampus kami harapkan bisa melatih reputasi internasional sampai terbit, ya, sampai terbit. Tolong yang diundang yang sudah punya modal tulisan. Kalau belum punya modal tulisan, jangan diundang. Nanti dia akan mengganggu yang lain. Ya, karena modalnya itu ganggu aja itu, nggak punya tulisan. Yang ketiga, memfokuskan anggaran penelitian pada keilmuan dan bidang tugas dosen. Sebelum jadi lektor kepala dan besar, sebaiknya jangan menulis lintas disiplin ilmu. Kalau sampean itu akhlul sahsiyah, ya sudah meneliti tentang akhlul sahsiyah
wa ala alihi wa ashabih. Itu. Yang keempat, menggerakkan guru besar yang ada agar memiliki komitmen moral membimbing dan mendampingi calon profesor. Sudah menjadi kewajiban Pak Khairuddin Nasution, Pak Ilya Muhsin mendampingi para dosen hukum ekonomi Islam yang belum profesor. Bu Wardah sudah profesor, Bu Wardah? Belum, Bapak. Mohon doa dan supportnya. Dan nanti akan didampingi oleh Pak Ilya Muhsin. Pak Farid, sudah? Belum ya? Pak Faisal sedang proses. Ini Pak Faisal nanti akan kita sidangkan di bulan April ya, kalau sudah maju. Nah, kemudian mempermudah dan mempercepat layanan birokrasi kepegawaian perguruan tinggi dalam pengurusan LK dan GP. Saya sudah wanti-wanti, saya sudah kumpulkan dari kepegawaian UIN Yai Einstein untuk mempermudah dan jangan mempersulit. Yang keenam, pimpinan perguruan tinggi menjadi role model bagi percepatan LK dan GP. Artinya apa? Pengurus lembaga, pengurus ini bagian ini harus menjadi model kita semuanya. Nah, saya ini di kanan slide ada tulisan itu, Pak. Ini saya ingin pesan kepada Bapak-bapak Ibu dosen. Pertama, jagalah 4 kesucian. Panjenengan nggak mungkin jadi profesor kalau tidak 4 hal suci. Panjenengan mau daftar dekan, direktur, rektor, tidak akan jadi kalau panjenengan tidak suci 4 hal. Pertama, menjaga kesucian intelektual. Apa maknanya? Bapak Ibu harus menjaga ketika nulis buku karya ilmiah dipastikan tidak plagiarisme. Harus orang yang orisinil, ditulis dengan baik, tidak melanggar kode etik tentang karya-karya intelektual. Yang kedua, kesucian finansial, yaitu sampean di sela-sela menjadi dosen, jadi ini kan juga dipasrahin tugas tambahan sebagai pejabat, maka pastikan jangan korupsi. Yang ketiga adalah kesucian biologis. Nah, maksudnya apa kesucian biologis? Kalau jam 1 pagi jangan goda-goda mahasiswinya ya Pak Faisal ya. Tuh, Siap, Pak Pak. jangan WA itu mengganggu mahasiswi ya ini, atau terjadi pelecehan seksual. Loh kok Pak Rohman tahu? Iya, ada dosen laki-laki pegang-pegang tangan mahasiswi. Loh kok tahu? Berita acaranya begitu. Nah, alhamdulillah dari forum Asosiasi Dosen Syariah tidak ada yang laporan ke meja saya. Jangan-jangan saking rapinya. Nah, yang keempat, kesucian etis. Pastikan bahwa panjenengan ini adalah orang yang mencintai Islam, mencintai agama, sekaligus mencintai bangsa dan negaranya dalam satu tarikan nafas. Bukan pribadi yang terbelah. Karena nanti diuji LK dan GB, terutama GB, akan kita tracking apakah sampean-sampean itu orang yang moderat, yang berwawasan kebangsaan yang tinggi, atau bahkan cenderung radikal dan menjelekkan apa yang dihasilkan bangsa ini. Itu sudah sangat jelas. Bagaimana kalau saya selama ini sudah terpapar? Ya tobat. Ini para dosen harus tobat ya. Kalau biasa selama ini mengkritisi pemerintah terlalu dalam, like ustadz-ustadz radikal, sampean tobat sudah. Harus kembali ke jalannya karena dosen UIN Yai Einstein adalah pribadi yang moderat, pribadi yang mencintai agama, sekaligus mencintai bangsa dan negaranya dalam satu tarikan nafas, bukan pribadi yang terbelah. Saya kira saya sudah banyak panjang lebar menyampaikan ini. Saya mungkin tidak bisa detail, tetapi paling tidak itu. Saya tidak tahu apakah sudah sesuai dengan tema atau tidak, Pak Ilya, Bu Wardah ya. Tapi saya sudah berusaha mendekatkan tema dengan apa yang hari ini saya lakukan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami haturkan Bapak Rohman, luar biasa materinya ya. Beliau sudah memberikan pencerahan kita
Baik tadi terkait beberapa regulasi yang terkait, juga kemudian secara teknis juga beliau menyampaikan. Terus kemudian juga beliau sangat memotivasi kita tentunya untuk mempersiapkan diri untuk menempuh atau mencapai jenjang karir kita ya tertinggi. Baik Ibu Bapak semua, luar biasa. Mungkin kita lanjutkan dengan forum sharing ya, karena memang mungkin tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rohman, memang Kemenak khususnya itu prinsipnya adalah memudahkan. Regulasi juga akan pasti bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan para ibu bapak dan kemudian sesuai dengan aspirasi. Tapi tentunya ada pasti hambatan atau kendala-kendala yang ibu bapak rasakan selama ini kita bisa sharing di sini. Monggo. Mungkin sebelum Maksimal 3 ya Mbak ya, karena ini aku dipanggil di forum nih. oh ya baik. Itu ya Pak Ilya ya, Ada mungkin 3. lain waktu Iya, siap. diperpanjang. Tapi kalau Baik, siap Pak ini Rohman. ya. Terima kasih. Ini ada 3 kesempatan untuk menanya, tapi mungkin ini ada pertanyaan titipan ini dari anggota ADHKI Pak Rohman sebelum menunggu peserta yang lain ya. Ini terkait kebijakan atau aturan dalam KMA nomor 856 ya, halaman 34 itu tadi ketika masa kerja 10 sampai 15 tahun itu adalah tadi yang sudah disampaikan Pak Rohman juga terkait jurnal Scopus. Nah, kalau di bawah 15 tahun itu ada perbedaan dengan dikti ya. Nah, kalau Kemenag itu mengatur bahwa ketika di bawah masa kerja 15 tahun itu Scopus mengharuskan 0,5 SJR-nya. Sedangkan di dikti itu cukup 0,25. Padahal problemnya adalah jurnal kita ya baik di bawah dikti atau Kementerian Agama khususnya terkait tentang hukum ya sosial humaniora itu jurnalnya itu tidak ada gitu loh. Ini gimana ini Pak Rohman? Kita sudah mencari jurnal itu memang tidak tersedia seperti halnya misalnya jurnal Islamic Law and Society miliknya Brill ya di Nederland itu aja yang sudah jurnalnya itu 20 tahun mereka itu berada di pada SJR 0,14 dan kemudian jurnal kita juga di bawah diktis itu ada IJIM itu juga hanya mencapai 0,3. Artinya kebijakan ini yang SJR 0,5 itu apakah kemudian nanti ke depan mungkin bisa apa ya namanya diramahkan ya dengan disesuaikan dengan fasilitas yang ada. Mungkin itu Pak Rohman barangkali. Soal umur kan pertama, sudah dihilangkan, umurnya kan cukup 10 tahun jadi dosen ya. Soal umur kan udah enggak ini. Yang kedua 0,5 memang ini salah satu bedanya Kemenak dengan Kemdikbud adalah 0,5 mereka 0,25. Faktanya tidak ada yang terhambat. Sampai hari ini aktualisasinya lancar-lancar saja, nggak ada yang terhambat karena SJR-nya. Nah, namun demikian kita akan sesuaikan dengan Kemdikbudristek dari aturan-aturan yang as-sabiqunal awalun menurut panjenengan memberatkan. Tapi selama ini tidak ada kasus bahwa sampean itu paling kasusnya 1-2 orang saja Pak. Dari ribuan setiap masa sidang 90 sampai 121 orang. Masalahnya adalah orang pada ngajuin gitu, tidak ngajuin gitu aja. Terus setelah dapat catatan diem gitu aja, makanya nggak jadi profesor. Bukan soal SJR. Yang sampean angkat itu tidak menjadi beban serius tentang problem-problem ini. Oke, ya. Nah, karena itu tidak menjadi problem serius ya jalan aja dulu sambil kita melakukan revisi atas PMA yang paling tidak kemarin aturannya saya sudah minta ke teman-teman sepanjang itu menguntungkan dosen maka itu tidak akan saya revisi. Tetapi kalau itu dosen itu menganggap agak sulit maka akan kita revisi. Contoh di Kementerian Agama sisa atas penilaian hasil penelitian itu kan di Dikbud tidak dihargai. Tapi kalau di Kementerian Agama dihargai 80%. Karena itu menguntungkan dosen, maka itu tidak kita samakan dengan Dikbud. Sebaliknya 0, berapa yang tinggi itu akan kita hilangkan supaya sama dengan Kemdikbudristek. Saya tidak tahu persis dan saya tidak terlalu berminat untuk menyalahkan senior saya atau para petinggi-petinggi yang ada dari Kemdikbudristek, ada di Kemenang, kok
Kenapa harus 0,5? Termasuk syarat lompat jabatan. Sebelum tanggal 30 masih bisa, tapi setelah tanggal 30 Juni sudah tidak ada lagi aturan lompat jabatan. Karenanya teman-teman yang mau ngurus dan supaya tidak hangus akumnya, maka sudah ada edaran yang sebentar mungkin 1-2 hari ini akan saya edarkan kepada seluruh dosen untuk mengikuti itu, Pak. Supaya ada penyusuan-penyusuan sebelum terbitnya PMA berlakunya PMA 1 tahun 2023. Itu. Jadi gitu Bu Wardah ya. Jadi monggo saja, tidak ada masalah soal seperti itu. Yang kedua, Baik, terima kasih biasanya Pak sih Rohman. Ini ada kalau Pak saya Musa ngisi Arifin. sudah paham. Ya. Pak Musa Cukup ya? Arifin dari UIN Syahada. Baik, Oh, ya, Pak. bisa langsung moderator? Gimana Pak Rohman? Ya udah lanjut. Baik. Iya. Baik, Musa, silakan. terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup mencerahkan saya kira paparan yang disampaikan Pak Rohman semakin jelas bagi kita langkah-langkah menuju DLK ataupun GB tersebut. Cuman begini Pak, kalau berbicara dengan kawan-kawan, itu rasanya kalau kita merasa di lapangan bahwa perubahan regulasi terkait dengan kenaikan pangkat ataupun golongan tersebut seolah-olah semakin mempersulit gitu Pak. Bukan mempermudah. Lama-kelamaan kok semakin sulit ini menaiknya pangkat, semakin sulit kita ini untuk meningkatkan karir seperti yang disampaikan Pak Rohman tadi. Contohnya apa? Yang contohnya apa? Contohnya apa? Misalnya begini, ini masih isunya kan gitu Pak. Misalnya untuk golongan kita ini biasanya di fungsional. Sebentar. Dosen-dosen itu selalu ngomong ke saya, meja saya sulit. Maka saya ingin tahu dulu kayak apa kok jadi sulit sekarang. Misalnya gini Pak, misalnya gini. Nah, contohnya, isu yang berkembang di kita bahwa misalnya untuk pangkat ini, kalau dulu kan kita sekali 2 tahun ini Pak. Isu yang berkembang sekarang ini malah sekarang mau dinaikkan menjadi 4. Sekali 4 tahun baru naik misalnya. Itu salah satu contoh yang kita bicarakan. Ya, sampai dosen sudah tidak perlu lagi isu. Di mana Bapak mendapatkan 4 tahun? Saya belum cek secara langsung, cuman itulah pembicaraan di tengah saya kawan-kawan. tidak jawab, Bapak berarti tidak berdasar. Sampai dosen loh. Makanya gitu loh Pak Ilya, pendekatan saya gitu. Tuh. Baik. Nah, jadi sampai hari ini sini tidak ada 4 tahun. Bapak naik pangkat 2 tahun. Baik. Nah, ini kan menjadi clear Pak, klarifikasinya kan gitu. Ini yang untungnya forum ini kan gitu Pak. Gini, Pak Musa. Jangan dibiasakan dosen kita itu kata orang loh. Kemudian tuh menganggap bahwa ini sulit padahal tidak baca gitu loh. Nah, saya ingin mengajak ke asosiasi sampean ini, ayo kita bicara base regulasi. Nah, kalau ada base regulasi itu ada problem, ayo kita selesaikan. Kita robah aturannya. Makanya saya tanya, masalah apa nih? Nggak ada 4 tahun. Oke, lanjut. Baik, itu sangat mencerahkan Pak. Langsung, yang kedua, seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa peningkatan karir dosen, katakanlah misalnya ke guru besar itu tidak lepas dari support atau dukungan dari PTKIN yang bersangkutan. Nah, sejauh ini misalnya sama Bapak di sana, kira-kira ada nggak PTKIN yang menjadi role model gitu loh Pak? Atau bagaimana gebrakan yang dilakukan oleh PTKIN tersebut sehingga ada peningkatan yang cukup luar biasa dari LK ke GB-nya dalam kasus yang real seperti itu Pak. Mohon itu pencerahannya Pak. Ya, tidak penting sampean itu tahu role modelnya. Yang penting sekarang adalah Bapak ngurus kepangkatan. Kalau sampean sulit, ngomong sama saya, kesulitannya di mana. Kalau sampean dipersulit rektor, saya telepon rektornya. Itu lebih solutif daripada sampean mencari, wah inilah UIN salah 3 role model. Ternyata di bidang lain juga nggak bisa role model loh, cuma 3 loh. Nah, makanya menurut saya tidak begitu penting sampean menemukan role model mana kampus yang akan mempercepat karir. Tetapi kalau mau dicari beberapa kampus misalkan membantu memberikan pendanaan bagi dosen yang dimuat Psikopusnya, yes ada. Nah itu misalkan itu. Yang kedua, mereka membuat
pelatihan-pelatihan untuk menulis jurnal bereputasi. Yes, ada. Mereka membantu mempercepat, rektornya sering ke ruangan saya menanyakan anak buahnya, bagaimana nasib Pak Faisal, bagaimana nasib Bu Rahmiati, bagaimana nasib Bu Lili Andaryuni, walaupun Pak Ahmad Faisal tidak pernah ditanyain oleh rektornya. Nah, sebagian rektor dari 58 itu, saya bisa mengklaim 40%-nya sudah peduli terhadap nasib dan nasab dosennya, kecuali dosennya Pak Ahmad Faisal dari Gorontalo. Nah, kalau Pak rektornya Pak Muhsin ini, Pak Ilya Muhsin sih memang sudah menganggap dosennya hebat-hebat, nggak usah ditanyain, makanya tidak ditanyain. Tapi beberapa nama, misalkan Lampung mengawal, Wali Songo mengawal, Ampel mengawal, Jogja tidak pernah, tapi WR-nya mengawal. Ya, pokoknya bentuk perhatian. Tapi setahu saya hari ini penting itu. Nah, Kendari kurang begitu progresif, ya. Kakengon kurang begitu progresif, tapi Lok Sumawe cukup progresif, itu kan misalkan itu. Saya sebut nama-nama nih supaya sampean paham itu. Nah, kemudian Sumatera Utara sibuk dengan masalahnya sendiri, jadi ya kadang-kadang agak repot. Tapi ada orang yang kemudian menjadi penting mengingatkan saya di Sumatera Utara, misalkan seperti Profesor Nur Hayati, itu membantu teman-temannya, gimana Mas Rohman, ini sudah sampai mana. Nah, ini penting, suasana birokrasi yang birokrasi yang ini penting. Jadi bentuk macam-macam lah. Tapi menurut saya begini Pak, sampean jangan mengandalkan kapus sampean. Andalkanlah sampean itu dengan dirimu sendiri, diri Anda sendiri. Kalau sampean mengalami kerepotan, saya akan telepon orang ya supaya sampean mudah. Problemnya apa? Kok Pak Novardi nggak bisa mendapatkan izin ini? Nah, Pak Novardi ini kan tadinya nggak boleh kuliah S3 karena kurang ini. Ya saya telepon rektornya, akhirnya boleh, itu kan? Ya, nah, tapi kan suasana begini harus kita jaga terus supaya culture kita ketemu di mana rektor wa'ala alihi wa ashabihi mempunyai kepedulian yang sama tentang nasib dan nasab para dosen. Oke, begitu. Pertanyaan ketiga, silakan Bu Wardah. Baik, terima kasih Pak Rohman. Ya. Cukup Pak Wardah. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak Musa ya. Sorry, saya ini sensitif kalau mendengar seolah teman-teman itu harus semangat dalam situasi apapun. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Instruktur ansor, jadi makanya gayanya beda dengan pejabat yang tidak pernah jadi instruktur. Lanjut, cukup? Ya udah, kalau nggak ada jangan dipaksakan Bu Wardah. Di unmute Bu Wardah, di unmute. Bu Wardah Iya. masih mute itu. Oh, mohon maaf. Ya, mohon maaf Pak Rohman, ini ada pertanyaan di chat, saya mohon izin untuk membacakan. Ya, Yang pertama adalah tentang proses pengajuan GP di Diktis. Biasanya yang secara pengalaman dari yang Pak Rohman tahu itu unsur mana yang paling dominan bermasalah. Terus kemudian ada juga bagaimana cara pencantuman gelar dan proses untuk mencantumkannya seperti apa. Terus kemudian yang ketiga, ketika artikel sudah dipublish jurnal terindeks Scopus, tapi kemudian dia belum muncul ID Scopusnya. Ini bagaimana Pak Rohman? Ya. Monggo. Baik. Masalah terbesar bagi proses LK dan GB adalah ada pada pengusul. Bukan ada di Kemenak, bukan ada di Kemdikbudristek. Saya ulangi, masalah terbesar dari pengusul kepangkatan akademik, lektor kepala dan guru besar ada pada pengusul. Bukan ada pada Kemenak dan ada pada Kemdikbudristek. Pertanyaan kedua, apakah dengan demikian di Kemenak lebih mudah, di Dikbud lebih sulit? Enggak. Di Kemenak bisa gampang, juga bisa sulit. Di Kemdikbudristek juga bisa gampang, bisa sulit. Tergantung bagaimana responsivitas panjenengan melengkapi atas catatan-catatan sidang. Misalkan catatannya, jurnal bereputasi tidak relevan dengan bidang keilmuan. Maka catatannya adalah menulis satu jurnal yang bereputasi yang relevan dengan bidang keilmuan.
Sampean itu nggak jalan-jalan, ya nggak jalan-jalan. Tapi sampean kok nggak terima. Namanya ada mekanisme penjelasan atau klarifikasi secara tertulis. Menindaklanjuti penilaian PAK Kementerian Agama yang menganggap bahwa artikel berjudul bla 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 tidak relevan dapat kami jelaskan sebagai berikut. 1. Di halaman sekian sudah menyinggung apa yang disebut dengan ekonomi finansial ekonomi Islam. Terbukti menjadi paradigma ini merujuk teori ini. 2 bla bla itu bisa dilakukan. Kok tiba-tiba sampean nggak ada lagi mekanisme audiensi panjenengan undang audit beragama untuk menjelaskan problem-problem itu. Jadi sebetulnya tidak ada ini. Nah, yang kedua, mungkin ada persoalan alurnya begini alurnya. Begitu sampean keluar dari Zoom ini, sampean sudah harus melakukan identifikasi persyaratan. Dari 16 poin di checklist semuanya dan tolong di PDF-kan. Mulai ijazah semuanya lengkap, URL-nya lengkap semuanya, syarat-syarat semuanya lengkap. Setelah itu didaftarkan ke bagian kepegawaian. Kalau bidang kepegawaian sampean terlalu sabar, maka sampean bantu untuk mengisikan. Ya, untuk mengisikan. Nah, nanti setelah itu disidangkan oleh Senat Institut atau Senat Universitas. Setelah disidangkan, maka panjenengan mengisi pakptk.kemenak.go.id yang mengisi bagian kepegawaian. Kalau itu rumpun ilmu agama. Kalau rumpun ilmu umum, maka Bapak Ibu bisa mengisi aplikasinya Kemdikbudristek. Pertanyaan, apakah yang dari umum akan dinilai oleh Kemenak? Lah, tidak. Cukup diverifikasi pemberkasannya, lalu kemudian diantarkan melalui surat pengantar Direktur Diktis. Misal, boleh Andaryuni keilmuannya soal ekonomi atau ekonomi akuntansi lah kira-kira. Maka tidak di Kemenak, tapi ada di Kemdikbudristek. Nah, setelah itu panjenengan tunggu di Kemenak masa sidangnya 2 bulan sekali. Kalau di Kemdikbudristek untuk LK 45 hari sekali, untuk GB 55 hari sekali. Dengan demikian, kalau misalkan panjenengan masuk kayak Pak Faisal ini sudah masuk, tapi kan kemarin baru 21 Februari sidang, maka baru akan melakukan sidang di tanggal Februari, Maret, April. Kalau Pak Faisal itu mau masukkan, berarti dia menunggu 1 bulanan kira-kira. Kalau kita selenggarakan di 15 April. Ditunggu prosesnya, macam-macam, disidangkan oleh tim besar, misalkan Pak Faisal dinilai oleh saya misalkan. Itu namanya tim besar. Kemudian nah, kemudian disidangkan oleh tim kecil. Jarak antara tim besar tim kecil biasanya 1 bulan. Jadi kalau April itu disidangkan oleh tim kecil, nanti bulan Mei sudah. Kalau Bapak Ibu tidak ada catatan, berarti panjenengan Pak Faisal bulan Maret pertengahan, berarti setengah bulan, April, Mei, berarti 2 bulan. 2 bulan setengah Pak Faisal menjadi guru besar. Sudah didok. Tetapi kemudian masih ada mekanisme tracking moderasi beragama dan kebangsaan. Anggap saja 2 minggu. Setelah itu, setelah 2 minggu, proses KMA. Kalau soal tanda tangan PAK, saya jamin cukup seminggu. Karena saya tenteng sendiri, ditandatangani, diparaf oleh Pak Dirjen, diparaf oleh Pak Direktur, ditandatangani oleh Pak Sekjen. Saya jamin seminggu dan selesai. Nah, berarti hitungan saya, Bapak Ibu akan menjadi guru besar sekitar 3-4 bulan. Cepatlah. Nah, tunjangannya per Januari. Berarti kalau panjenengan ditetapkan di bulan Januari kemarin, nanti akan nunggu Januari tahun depan. Tapi kalau Pak Ilya Muhsin kemarin, SK-nya per Oktober, ya nunggunya sebentar. Januari kemarin Pak Ilya Muhsin sudah dapat tunjangan guru besar. Tidak melihat pengukuhannya kapan, tapi per SK-nya. Ya. Nah, kemudian kalau jurnal ya kapan dihitung? Setelah terdefinisikan, yaitu ada URL-nya sudah dimuat,
bukan pada saat submit, tapi sudah pada saat kita melakukan penilaian dan termasuk kalau sudah ada SJR-nya. Contoh kemarin jurnalnya Aceh, Samarah, banyak sekali orang yang sedang menunggu SJR. Begitu SJR-nya muncul, langsung dia menjadi guru besar karena nunggunya soal itu. Dengan demikian, maka ketika Bapak Ibu menyampaikan karya ilmiah, telitilah jurnal-jurnal tertentu itu dengan baik. Apalagi yang belum terjawab, sudah ya? Ini ada yang masuk lagi Pak Ruman? Apa masih bisa? Udah satu lagi aja, ini udah dipanggil-panggil saya ini. Oke. Oh ya. Ini laki-laki panggilan apakah masalahnya ada- nih. Ya, satu lagi Pak, ini terbaca di chat, apakah syarat lektor kepala itu harus sudah serdos? Karena memang kendalanya yang untuk kuota serdos itu sangat sedikit. Dan kemudian tadi terkait isu ada uji kompetensi dari setiap kenaikan pangkat itu seperti apa Pak gambarannya biar teman-teman dosen bisa Soal uji memahami. kompetensi kita sedang menyesuaikan. Bulan ini akan ada lakukan kita review regulasi termasuk penyesuaian aturan baru tadi. Jadi aku belum bisa jawab mau sifatnya kayak apa, apakah dibentuk majelis atau apa, kita belum bisa jawab. Tapi gambarannya intinya KMA 856 dan juga PMA 7 itu akan mengalami bisa juga perombakan. Ya, tuh. Jadi saya belum bisa jawab bentuknya akan seperti apa tentang ini. Nah, apakah lektor kepala itu apa tadi lektor kepala yang pertama? Harus sudah serdos, sedangkan kuota Ya, serdos harus itu sudah sangat serdos. sedikit. Jadi serdos menjadi pintu masuk karena disebut profesional untuk konteks dosen harus diawali dari kegiatan serdos. Kalau untuk guru namanya PPG, pendidikan profesi guru, baik daljab maupun prajabatan. Makanya nanti saya untuk tahun 2022 alhamdulillah dari 1.000 naik menjadi 1.500, tahun depan 2023 akan sudah saya naikkan lagi menjadi 250. Makanya dengan demikian di PTKI ada 1.750 yang akan kita serdos. Memang tidak memuaskan, tapi tidak hanya di kita. Ada problem-problem serius soal penganggaran, apalagi tunjangan serdosnya. Itu lalu terhutang, tapi nggak apa-apa. Tapi intinya saya sedang berusaha semaksimal mungkin. Mungkinkah percepatan-percepatan yang kita lakukan? Alhamdulillah kita dapat pendanaan dari LPDP yang PPG dan serdos. Mudah-mudahan akan lebih banyak. Memang harus begitu. Pokoknya begini, kalau dengan hari ini sudah doktor, apakah lektor kepala harus doktor? Enggak, tidak doktor juga enggak apa-apa, ya. Tapi kemudian ada tambahannya tulisannya. Nah, kalau dokter belum 3 tahun, boleh pakai tambahan jurnal bereputasi internasional. Intinya Bapak Ibu akan karirnya bagus, memang pekerjaannya akan menulis. Ya kan? Kalau panjenengan sebagai dosen kok masih mengeluh menulis, ya sudah kiamat dunia pendidikan kita. Kalau saya, Rohman Basori sebagai pejabat, itu kan kekuatannya di mana? Ya melahirkan kebijakan. Kalau saya nggak punya keberanian, nggak punya kepedulian, komitmen, ya sudah kiamat negeri ini. Kalau Kasubditnya nggak punya nyali, Kasubditnya takut, Kasubditnya penakut, Kasubditnya males, ya sudah sampai tidak terlayani dengan baik. Ayo kita jalankan profesinya masing-masing. Sampean dosen ya tiga hal yang harus dilakukan: pendidikan, pengabdian masyarakat, dan penelitian. Kalau saya sebagai pejabat yang melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perubahan, pro kepada yang lemah, pro terhadap kemajuan. Nah itu nanti saya gitu. Itu ya Pak Faisal ya. Sudah Bu ya? Sudah kebanyakan ini saya. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Rohman. Ya, terima kasih teman-teman semuanya, Pak Rohman, luar biasa. Herudin, Pak Ilya, dan teman-teman semuanya yang bergabung. Terima Sekali kasih Mas lagi, Rohman. ya, saya ngomongnya terlalu vulgar. Terima kasih Pak Rohman. Terima kasih Pak Rohman atas materinya, pencerahannya, dan luar biasa ya, dan motivasinya tentunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Ya. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih. Kita forum luar biasa hari ini kita
diberikan banyak pencerahan tadi dari pemateri kita Bapak Ruhman Basori, baik terkait regulasi, kemudian juga terkait aturan-aturan administrasi dan teknis. Nah, tadi ada hal yang disampaikan oleh Pak Ruhman Basori, tentunya memang kita harus saling bersinergi, yang kemudian pesan beliau adalah prinsipnya Kementerian Agama dalam hal ini Diktis itu terus mengupayakan dan memudahkan ya, yang mudah-mudahan ini, dan menyesuaikan regulasi-regulasi yang ada, yang tentunya harus kita harapkan ya mengakomodasi semua kebutuhan dan aspirasi kita sebagai dosen. Kemudian juga tadi pesan dari Pak Rohman juga sebagai, mungkin ada beberapa ibu bapak sebagai pimpinan kampus mungkin bisa memfasilitasi dosen-dosennya untuk pengurusan kenaikan pangkat. Dan kemudian yang ketiga juga dari diri kita sendiri, itu mempersiapkan segala hal sesuatu, dan yang terutama adalah motivasi dari kita sendiri untuk mencapai karir-karir kita yang tertinggi. Nah, baik Ibu Bapak semua, terima kasih kami haturkan sudah hadir di Zoom kita hari ini, dan kemudian terima kasih juga pada Bapak Profesor Dr. Hoidun Nasution yang selalu memotivasi kita dan memfasilitasi sharing melalui ADHK ini. Mudah-mudahan ada forum-forum kelanjutan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak untuk semua pihak yang terlibat. Terima kasih banyak Ibu Bapak semua. Kita aturkan apresiasi, aturkan terima kasih pokoknya, dan kemudian mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di forum-forum berikutnya. Kita nantikan kegiatan-kegiatan dan forum ADHKI yang menarik lainnya. Terima kasih. Saya sebagai moderator mohon maaf banyak kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun Prof Khairuddin, Prof semuanya, Prof Ilyas semuanya. Ya, terima kasih juga kepada forum, ketua forum dan keluarga besar. Bermanfaat sekali kegiatan hari ini. Terima kasih, izin. Terima kasih semuanya Bapak Ibu atas kehadiran dan perhatiannya secara virtual. Mohon izin untuk kami tutup ya, Bapak Ibu semua. Demikian dari kami, Prof Herudin. Terima kasih Prof Herudin yang baru di Sydney nih, di kereta nih sepertinya. Naik kapal di opera ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.